Annyeonghaseyo Yorobun, selamat datang di channel Zona Drama. Dalam video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari drama Unlock My Boss. Drama ini menceritakan tentang seorang pria yang mendadak jadi CEO dan mengusut kasus kejahatan setelah menemukan ponsel ajaib berisi arwah CEO perusahaan teknologi terbesar di Korea. Langsung aja check this out. 사과가 저희 가족의 희망이라고 하셨습니다. Drama ini diawali dengan demo produk milik perusahaan Silver Lining Network, anak perusahaan Boomyong Group yang dijalankan oleh CEO bernama Kim Sunju. Kim Sunju tengah berada di puncak karirnya dengan menciptakan berbagai perangkat teknologi AI yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Ia didampingi oleh sekretaris setianya Jung Seon yang memiliki karakter cuek dan dingin tapi dapat diandalkan. 여기 무너진 색, 이것이 실버 라이닝의 기술입니다. Di sisi lain, ada seorang pria pengangguran tapi jadi seri dalam drama ini, ia bernama Park In-sung. In-sung merupakan putra dari keluarga petani yang hidup di desa tapi punya ambisi yang besar untuk mencoba hal baru di kota, terutama menjadi pegawai kantoran layaknya orang seusianya. 김선주, 몰라? 전혀. Sayangnya perjuangannya cukup sulit, bahkan selama 10 tahun terakhir ia masih belum juga mendapat pekerjaan yang mapan. Sampai-sampai harus kerja paruh waktu, apapun ia lakukan asal dapat uang. Walaupun begitu, semangatnya memang Mimin akui di atas rata-rata. Ia terobsesi untuk bisa bergabung dengan Silver Lining walaupun dengan resume yang kurang berbobot. Suatu ketika In-sung mengajukan lamarannya. Di hari wawancara, In-sung tidak sengaja dapat masalah karena tertabrak Seon yang sedang membawa kopi. In-sung hampir marah, tapi begitu melihat wajah cantik Seon, amarahnya mereda seketika. Seon sendiri juga kesal karena In-sung lah yang menabraknya. Tapi ia tetap akan tanggung jawab dengan bertukar kemeja agar In-sung tetap bisa lanjut wawancara. Walaupun cukup membantu, tapi kemeja Seon semakin menekan penampilan In-sung selama wawancara. Apalagi saat pihak perusahaan meragukan latar belakangnya yang tanpa pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan besar. Tapi kedatangan In-sung di sana ingin membangun pengalaman tersebut. Begitulah roda setan bagi para pencari kerja. Mau cari pengalaman kerja, tapi harus punya pengalaman kerja lebih dulu. In-sung mencoba menahan diri sampai akhirnya ia ikut tersulut emosi dan kancing bajunya melesat ke arah manajer perusahaan bernama Pak Kwak. In-sung cukup kesal dengan sikapnya sendiri. Ia sudah menunggu kesempatan itu 10 tahun, tapi menahan emosi 10 menit saja nggak bisa. Nasi sudah jadi bubur, In-sung pun harus kembali jadi pengangguran. Masih juga meratapi kejadian wawancara kerja, In-sung sudah dapat masalah baru. Ia hampir diusir dari rumahnya karena telat membayar uang sewa. Ia frustasi dan mengunjungi temannya buat healing. Bus yang In-sung tumpangi kebetulan berpapasan dengan bus yang Seon tumpangi yang ingin menuju ke rumah sakit. Wajahnya sudah lesu sepulang kerja, apalagi karirnya terancam berakhir tergantikan teknologi AI. Tapi masih harus memikul tanggung jawab besar merawat ibunya di rumah sakit. Belum lagi hutangnya yang mencapai 50 juta won untuk bertahan hidup selama ini. Seon pun jadi bulan-bulanan rentenir bernama Mapi. 다른 거라도 팔든가. 비싸게 팔아줄 수 있고? Ia bahkan nekat untuk jual diri, tapi ditolak karena minta bayaran yang terlalu tinggi. 피부 관리도 월 100은 깨질 거고. Sementara itu, In-sung yang baru sadar dari mabuknya teringat untuk pulang ke kampung halaman. Tapi ia bingung harus bawa oleh-oleh apa dari Seoul untuk kedua orang tuanya. Karena selama ini ayahnya selalu membanding-bandingkan dengan anak tetangga yang pencapaiannya lebih besar jika dibandingkan dengan oleh-oleh In-sung yang hanya sekedar makanan. Alhasil, In-sung pun membawakan salah satu produk milik Silver Lining.
Ayah Insung yang tadinya ngomel karena anaknya tidak punya pencapaian jadi senang karena barang itu sangat canggih bisa memutar lagu favoritnya. Insung bawa hadiah ya karena ada maunya, yaitu mau minta uang untuk biaya sewa rumah. Tapi suasana makan malam itu mendadak jadi panas karena keluarganya baru kena badai. Dan ayah Insung ingin putranya di desa saja bantu-bantu kebun daripada di Seoul 10 tahun tapi tidak juga ada kemajuan. Insung marah karena merasa ayahnya memutus cita-citanya padahal dulu ia mengesampingkan bakat akting demi bisa jadi pegawai. Ibu Insung mencoba menengahi, ia menjelaskan jika ayah Insung hanya takut putranya gagal mencapai cita-citanya yang dianggap terlalu tinggi dan tidak realistis. Di sisi lain, kisah Kim Sonju dan perusahaannya cukup pelik karena hubungannya dengan Bumyong Group kurang baik. Bumyong Group sendiri punya beberapa cabang, salah satunya Bumyong Elektronik yang takut jika Silver Lining semakin jaya. Bumyong Elektronik sendiri dijalankan oleh Pak Tua bernama Oh Yong-gun yang punya musuh keponakannya sendiri yaitu Oh Miran yang menjalankan Bumyong Motor. Oh Miran lebih percaya pada Silver Lining untuk proyek kendaraan kemudi otomatisnya dibandingkan Bumyong Elektronik dan membuat hubungan perusahaan itu makin rumit. Selain itu, terobosan baru Silver Lining seputar teknologi AI memang cukup mempengaruhi sumber daya manusia karena tidak sedikit pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh robot-robot AI buatannya. Bahkan Seon sebagai sekretaris Kim Sonju pun terancam karirnya. Seon nguat-nguatin diri kerja di sana demi ibunya, apalagi dengan sikap Kim Sonju yang kadang menyebalkan. Seperti hari ini, Seon mendampingi Kim Sonju main golf bersama dua pengusaha Bumyong. Sepulang dari sana, Kim Sonju meninggalkan Seon begitu saja karena sudah ada janji dengan putrinya bernama Mina. Mereka akan pergi camping. Mina sudah sangat excited dengan ditemani ART Kim Sonju bernama Bibi Ji-hye dan pelayan bernama Pak Sim dari rumahnya. Selama ini Kim Sonju memang jarang ada waktu untuk putrinya, tapi walaupun begitu Kim Sonju sangat menyayangi putri kecil tersebut. 아파트 몇 개인 거야? 아빠 때문에 안 잠가지. Mina sudah di lokasi camp menunggu ayahnya bersama dua orang kepercayaan Kim Sonju yang setiap harinya membantu di rumah. Mereka berdua adalah orang paling tahu seluk-beluk rumah Kim Sonju. Bahkan Pak Sim pernah melihat tuannya menyimpan dokumen rahasia perusahaan. Balik lagi ke Kim Sonju yang OTW menuju lokasi camping. Namun di tengah jalan ia dihadang oleh truk besar dan entah apa yang terjadi, hidupnya jadi berubah seketika. Layaknya penyiar berita yang bisa digantikan oleh AI di TV, Kim Sonju jadi AI versi nyata yang terkurung di dalam ponselnya. Begitu sadar, ia langsung mengabadikan setiap bukti dan meminta bantuan forum daring, tapi justru dianggap bercandaan. Sampai akhirnya ponsel itu ditemukan oleh Insung yang pagi itu bermimpi jadi CEO. Tapi malah diamuk ayahnya karena bangun kesiangan hanya karena mimpi yang mustahil. 근데 저 자식이 어디로 튀는겨? Insung pergi ke bukit dekat rumahnya yang kebetulan jadi lokasi hilangnya Kim Sonju. Ia kaget begitu mendengar suara dari dalam ponsel. 여기요. 안 됩니다. 놈들과 한 펠치도 몰라요. Saat Kim Sonju memperkenalkan diri, Insung makin kaget karena itu suara CEO perusahaan impiannya. Tapi Insung tidak langsung percaya, ia hampir mengira itu hanya trik para penipu yang meremot ponsel dari jarak jauh. Tapi Kim Sonju meyakinkan jika keberadaan di dalam ponsel itu nyata. Kim Sonju menawarkan 1 miliar won jika Insung mau bekerja sama jadi CEO pengganti di perusahaannya. Untuk meyakinkan, ia sampai mentransfer Insung 100 juta won sebagai uang muka. Insung membeli earphone baru untuk memastikan uang itu asli dan bisa digunakan. Insung bingung dan mempertimbangkannya seharian antara percaya dan tidak percaya. Ia pun akhirnya menekan kontrak karena dapat tawaran gaji yang menggiurkan. Di sisi lain, pihak yang ingin mencelakai Kim Sonju kebingungan karena tidak ditemukan jasad atau tanda-tanda apapun. Mereka rupanya bagian dari Bumyong, tapi identitasnya masih dirahasiakan.
Sementara itu, Insung langsung memberikan separuh uangnya untuk orang tuanya dan membuat mereka bangga. 스텝하우스도 크게 지으세요. Selama di perjalanan menuju Seoul, Insung sempat ragu jadi CEO. Tapi Kim Sonju meyakinkan karena sudah mengirim email ke pihak perusahaan dan email itu mutlak akan diterima perusahaan. Sesampainya di Seoul, Insung dapat banyak jackpot. Ia menginap di hotel mewah, bahkan bisa pakai black card Kim Sonju untuk belanja sepuasnya. 그것도 사세요. 인성 씨. Selain menikmati semua itu, Insung juga sadar diri atas tugasnya. Sayangnya untuk mengungkap teka-teki tersebut, Kim Sonju kehilangan ingatan terakhir sebelum dan sesudah kecelakaan terjadi. Mereka berdua jadi semacam partner saling bantu. Insung membantu jadi CEO sekaligus memecahkan kasus kejahatan, sedangkan Kim Sonju dengan mengarahkan lewat ponsel agar bisa kembali jadi CEO dan seorang ayah. Hilangnya Kim Sonju juga membuat ART-nya bingung, tapi menurut Pak Sim bisa jadi karena urusan pekerjaan yang mendadak. 계획 없이 휴가 쓰시는 분이 아니잖아요. 그래서 우리도 못 쉬는 거고. Keesokan harinya, Insung sudah mulai beraksi sesuai dengan instruksi dari Kim Sonju dari dalam ponsel. Kim Sonju memberikan briefing situasi perusahaan dan juga hubungannya dengan Bumyong Group agar Insung bersiap. 최대한 자연스럽게 행동하세요. Sedangkan Insung menggunakan bakat akting yang dulu pernah ia tekuni untuk jadi bos dadakan di perusahaan besar tersebut. Dan di sana ia juga bertemu dengan Seon yang ia kenal sebagai wanita kemeja waktu itu. Seon juga nampak heran bagaimana bisa seorang pelamar kerja jadi bos dalam semalam. Pihak perusahaan ingin mengganti posisi sekretaris, tapi Insung keberatan. Ia mempertimbangkan dengan Kim Sonju karena menempatkan Seon skornya 50-50. Seon bisa jadi sekutu paling setia, tapi juga bisa jadi musuh paling berbahaya saat ada di dekatnya. Di hari pertama, Insung beberapa kali melanggar kontrak. Ia mengurusi petugas kebersihan yang dimarahi, padahal itu salah Insung sendiri. Karenanya ia dapat teguran. 제도를 도입하겠습니다. 원아웃이에요. 죄송해요. Kim Sonju melanjutkan penjelasannya tentang perusahaan pada Insung termasuk keterlibatan dengan Bumyong Group. Di sisi lain, Bumyong Group tengah ricuh akibat situasi Kim Sonju yang mendadak cuti. Kim Sonju mengirim izin cuti lewat email dengan alasan kesehatan dan keputusannya untuk mengangkat Insung jadi CEO menimbulkan pro dan kontra di Bumyong Group. 또 모자라서 새파랗게 어린 놈을 사자고. Di tengah kesibukan briefing Insung, kedatangan Seon membuatnya bahagia. Tapi Seon membawa kandidat sekretaris baru berdasarkan pilihan manajemen pusat yang diperintah Kim Sonju secara online. Insung marah karena sikap itu seperti menusuk Seon dari belakang. Bagaimana tidak, Seon mengantarkan sendiri sekretaris yang akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Hal-hal semacam itu memang tidak terfikirkan oleh orang kelas atas, tapi bagi Insung hal semacam itu menyakitkan. Ia melabrak Pak Kwak sebagai pihak manajemen. Walaupun terlihat mengabdi, tapi Pak Kwak sebenarnya pro dengan Bumyong. Pak tua itu melapor ke Oh Yong-gun jika posisi Insung di Silver Lining tidak mengancam karena dianggap hanya anak ingusan yang tersulut emosi. Belum cukup dengan beban sekretaris pengganti, Seon kedatangan Mapi di kantor yang membuatnya malu setengah mati. Seon langsung melunasi sisa hutangnya, tapi tidak dihitung lunas karena ada suku bunga keterlambatan. Sementara itu, Kim Sonju penasaran dengan alasan Insung ngebela Seon padahal baru kenal. Tapi itu semua karena kemeja. Insung teringat kemeja usang Seon. Ternyata situasi Seon tidak jauh dengan dirinya. Walaupun alasan itu terdengar cring, tapi mempercayai Seon sementara waktu adalah pilihan yang tidak salah. 저거 더 나은 선택지죠. Insung stay di kantor sampai hari mulai petang, tapi ia baru sadar kalau sekarang jadi bos dan bisa pulang kapan saja. Sebelum pulang, ia memberitahu Seon jika sekretarisnya tidak jadi ganti. Seon bingung, sedangkan Insung merasa jadi pria paling keren setelah menyelamatkan karir Seon. Malam itu, Insung tidak langsung pulang, melainkan ikut perintah Kim Sonju mengunjungi rumahnya. Kebetulan Mina baru pulang bersama 2 ART-nya. Kim Sonju mendadak sedih karena hanya bisa melihat putrinya dari balik kamera.
In Sung pun jadi ikut prihatin. Terlepas dari hal itu, Pak Sim tiba-tiba ngebut keluar. In Sung langsung diminta untuk membuntutinya karena sempat curiga Pak Sim terlibat dalam kasus Kim Sonju. Yang mengagetkan, Pak Sim ternyata bertemu dengan Seon di sebuah kafe. Walaupun niatnya tanya keberadaan Kim Sonju, tapi lah itu cukup membuat salah paham. Kim Sonju langsung mengajak In Sung pulang ke rumah mengambil berkas rahasia. Dengan bantuan teknologi yang Kim Sonju pasang di rumahnya, In Sung berhasil masuk ke ruang kerja walaupun sempat membuat gaduh. Sayangnya berkas rahasia yang Kim Sonju simpan di berangkas itu menghilang, entah kemana. Dan saat hendak pergi, ia tidak sengaja menjatuhkan barang dan menarik perhatian ART di sana. Di tengah situasi yang mencekam, sebuah nomor tidak dikenal menelpon. In Sung buru-buru mematikannya. Dering itu membuat dua ART Kim Sonju semakin curiga ada orang di sana. Tapi dengan sigap, Kim Sonju mengirim pesan pada salah satu mereka berisi kenaikan gaji untuk mengalihkan perhatian. Singkat cerita, In Sung selamat, tapi sebuah pesan mengejutkannya. Nomor yang tidak dikenal tadi mengaku sebagai pemilik ponsel tersebut. In Sung tidak banyak basa-basi, ia mengatakan keraguannya langsung pada perjalanan pulang. Kim Sonju mencoba meyakinkan lagi, mana mungkin Kim Sonju akan diam saja melihat perusahaannya diambil orang. Toh orang yang baru mengaku jadi Kim Sonju itu anonim yang identitasnya tidak dipertanggungjawabkan. In Sung sampai di rumahnya yang sempit karena penasaran dengan orang yang meneror barusan. Kim Sonju butuh laptop canggih untuk melacaknya. Opsinya adalah komputer di meja kerja Kim Sonju di rumahnya. Agak lain emang. Tapi namanya bos pasti punya kuasa untuk memutuskan segala sesuatu. Ia langsung mengabari para ART di rumahnya jika untuk sementara waktu In Sung akan tinggal di sana. ART sih nurut-nurut aja walaupun agak heran. Tantangannya adalah Mina. Beruntung In Sung punya pengalaman jadi badut. Dengan bantuan Seon, Mina bisa menerima kehadiran In Sung bahkan senang dengan kedatangannya. In Sung juga diterima dengan baik oleh Bibi Jihae karena sopan santunnya walaupun kedua ART Kim Sonju cukup terlihat mencurigakan. Di sisi lain, Seon juga masih bingung dengan situasi ini. Ditambah lagi, Oh Miran mengandalkannya sebagai mata-mata agar melaporkan semua tentang In Sung sebagai gantinya. 박 사장 옆에서 계속 지켜봐 주세요. Oh Miran memindahkan Ibu Seon ke ruang VIP di rumah sakit. Seon tidak bisa lagi menolak kalau berurusan dengan ibunya walaupun itu berat. Sedangkan In Sung dan Kim Sonju punya rencana untuk menangkap orang yang menerornya kemarin. Karena usaha Kim Sonju melacak nomornya tidak berhasil, ia pun berinisiatif untuk menelpon nomor itu di rapat dewan. In Sung mengumpulkan semua HP dengan label nama yang Seon tulis. Saat rapat tengah serius digelar, Kim Sonju menelpon nomor tersebut. In Sung langsung mengutik-ngutik untuk mencari ponsel mana yang berdering. Dan benar, rupanya ponsel itu ada di antara ponsel dewan direksi. Sayangnya saat In Sung mengecek, ponsel itu tidak ada namanya. Seon terus mengawasi gerak-gerik In Sung yang terlihat mencurigakan. Tidak lama setelahnya, Oh Hyung-gun datang mulai menunjukkan serangannya pada In Sung. 박인성 사장입니다. 오영근 씨. Kedatangan Oh Hyung-gun membuat rencana In Sung berantakan karena ponsel itu tiba-tiba menghilang. In Sung dan Kim Sonju sementara beranggapan itu ada hubungannya dengan Oh Hyung-gun. Setelah rapat selesai, In Sung menghadiri undangan Oh Hyung-gun di ruangannya. Ia langsung direndahkan habis-habisan, tapi In Sung sama sekali tidak gentar. Ia justru ingin membuat teknologi yang bernilai kemanusiaan. 보여드리겠습니다. 닮았구만. In Sung cukup kesal dan mengeluh pada Kim Sonju. Tapi Seon tidak sengaja mempergokinya. Seon makin mencurigakan, apalagi sebelumnya ia merobek catatan nama yang sepertinya ada pada HP yang berdering. Dan saat perjalanan pulang dari Bumyong, Seon justru balik mencurigai In Sung setelah melihat cache HP milik Kim Sonju ada di tas In Sung yang ia geledah kapan hari. Ia menuduh In Sung menculik bahkan membunuh bosnya. Ia sampai hampir mengorbankan nyawanya agar In Sung mau mengaku.
Tapi belum juga Insung bicara, mobilnya sudah dulu meluncur ke jurang. Untungnya mereka selamat dan Insung terpaksa memberitahu Seon tentang situasi yang tidak masuk akal itu. Rupanya Seon sengaja menelpon dengan nomor samaran untuk mencari keberadaan bosnya dan membuat Insung dan Kim Sonju hampir salah paham. 아니 지금 어디 계세요? CPU 칩하고 GPU 칩. Keesokan harinya, Seon resmi jadi partner Insung. Ia juga mendapat earphone untuk bisa terhubung dengan bosnya. Insung makin selamat, tapi ia cukup keras berjuang untuk bisa akrab dengan Seon yang super duper dingin. Bergabungnya Seon membuka sedikit kesalahpahaman. Kim Sonju awalnya sempat mengira Seon terlibat mencelakainya. Tapi Seon langsung mengklarifikasi jika di hari kecelakaan, Seon berpisah karena kondisi ibunya memburuk. Bahkan Seon yang hari itu bersama Kim Sonju juga menceritakan target baru. Dia adalah Pak Kwak yang hari itu juga ikut bermain golf bersama. Insung dan Seong mencari berbagai macam cara untuk mendapatkan bukti kejahatannya. Mereka mengincar kamera dashboard mobilnya. Insung dan Seon menjebaknya dengan sebuah kecelakaan kecil. Berkatnya, Seon berhasil mendapatkan rekaman dashboard mobil dan histori lokasi Pak Kwak. Sedangkan Insung pergi dengan Pak Kwak ke undangan makan Bumyong Group. Namun di sana Insung justru ganti dijebak. Pak Kwak memang kaki tangan Bumyong dan pada situasi ini Insung secara dadakan harus menghadiri konferensi pers CEO baru yang digelar oleh Oh Yong-gun bahkan disiarkan secara live. Harapannya sih untuk menjatuhkan CEO yang dianggap anak kemarin sore. Tapi Oh Yong-gun tidak tahu jika ada Kim Sonju di belakang Insung. Dengan bantuan Kim Sonju, Insung bisa menjawab setiap pertanyaan jebakan dari wartawan yang pro dengan Bumyong. Tapi suatu ketika sinyal Kim Sonju hilang, Insung kebingungan dan refleks menyentuh earphone-nya. Oh Yong-gun langsung maju untuk mengambil jembatan penyelamat Insung karena itu produk dari perusahaan pesaing. Beruntung Insung bisa berimprovisasi dengan mudah karena sudah banyak ngobrol dengan Kim Sonju sebelumnya. Wawancara Insung berjalan dengan lancar, bahkan membuat Oh Yong-gun salah prediksi. Kinerja Insung hari ini benar-benar mendapat apresiasi dari Kim Sonju. Tapi setelahnya ia mendapat panggilan dari Oh Miran. Pada pertemuan itu Oh Miran sempat melihat HP Kim Sonju di tangan Insung. Oh Miran juga memperingati Insung agar tidak terlalu percaya dengan Kim Sonju. Karena janji Kim Sonju padanya saja tidak ditepati. Entah janji apa, tapi dahulu Oh Miran pernah dirumorkan jadi selingkuhan Kim Sonju. Bahkan di hari pemakaman istri Kim Sonju, rumor itu terus menyebar. Dari perkataan Oh Miran, Insung jadi sedikit goyah. 사람은 무엇보다 자기 자신이 가장 소중한 사람이에요. Tapi di sisi lain mereka dapat petunjuk baru dari rekaman dashboard mobil Pak Kwak yang menunjukkan wajah Kim Sonju malam itu. Mereka jadi makin penasaran dengan apa yang terjadi. Kim Sonju bahkan menonton semalaman dari dalam ponsel untuk mencari petunjuk selanjutnya. Saat tengah sibuk diskusi dengan Insung, tiba-tiba putrinya datang. Insung langsung mengajaknya bermain dan membuat Mina sangat senang. Sedangkan Seon menuju lokasi yang dituju Pak Kwak setelah bertemu Kim Sonju malam itu. Di sebuah tanah kosong yang luas itu, ia justru bertemu dengan dua pemilik Bumyong. Ia penasaran siapa yang ditemui Pak Kwak, Oh Yong-gun kah atau Oh Miran? Masalah baru datang karena kecerobohan Insung. Ia menjatuhkan Kim Sonju ke kloset. Maksudnya menjatuhkan ponsel yang berisi Kim Sonju ke kloset. Seon yang mendapat kabar itu ikutan panik, sampai-sampai tidak sengaja menabrak seseorang. Sayangnya itu adalah Mapi. Hampir saja ada pertengkaran di sana, tapi Insung langsung memotongnya dan siap melunasi utang Seon. Walaupun niat Insung baik, tapi itu melukai harga diri Seon. Ia marah sekaligus menyesal karena respon Insung tetap baik terhadapnya. 코스프레 좀 해보니까 진짜 김선주라도 된 것 같아. Insung makin banyak pikiran, tapi kita tahu bagaimana seorang Insung yang optimis ini ya guys. Ia berinisiatif untuk jadi bos beneran dan belajar banyak tentang bisnis.
Di sisi lain, pihak Bumyong menemukan ponsel Kim Sonju yang direparasi oleh perusahaannya dengan surat kuasa yang dipegang Insung. Walaupun begitu, ponsel itu kembali hidup dan Kim Sonju pun kembali. Insung dan Seon pun juga baikan. Ia menemukan petunjuk baru berupa mobil yang terekam kamera sedang mengikutinya. Mereka membagi tim. Insung mencari mobil itu lewat plat nomor dan menanyakannya pada tetangga polisinya. Walaupun harus berakting dia mengalami kecelakaan, sayangnya itu adalah plat nomor palsu. Sedangkan Seon membawa ponsel Kim Sonju untuk meretas server lapangan golf dan menemukan CCTV yang memverifikasi. Dari sini mereka hanya mendapatkan petunjuk buntu dan memutuskan untuk mengunjungi TKP. Insung dan Seon naik gunung ke tempat Kim Sonju menghilang. Tepat di lokasi Insung menemukan HP Kim Sonju, mereka justru bertemu dengan orang tua Insung yang sedang berkebun. 엄마, 아버지. Mereka pun mampir ke rumah Insung. Seon melihat foto masa kecil Insung dan lanjut makan malam. Insung memperkenalkan Seon sebagai seniornya di kantor dan menutupi posisinya sebagai CEO. Suasana hangat keluarga Insung membuat Seon terharu. Ia merindukan masa-masa hangat bersama dengan ibunya. Walaupun hanya rekan kerja, tapi orang tua Insung berharap lebih karena ini pertama kalinya putranya membawa wanita ke rumah. Di perjalanan pulang, mereka mulai kepikiran mobil yang mengikuti Kim Sonju. Kalau Kim Sonju saja diikuti, lalu mereka ya diikuti juga dong. Insung langsung membawa mobil ke rest area untuk memastikan. Dan benar, mereka langsung memanfaatkan kesempatan untuk menangkap pelaku. Rupanya pelaku adalah orang dalam perusahaan Silver Lining yang sudah jadi mata-mata selama ini, kita panggil saja Pak Nam. Tapi sayangnya itu justru jadi jebakan buat mereka karena ia bawa pasukan. Insun dan Seong kewalahan, beruntung Mapi datang tepat waktu. Karena ya yang dia kejar hanya uang dan saat ini Seon dan Insung lah uangnya. Ia tidak akan membiarkan sumber uangnya terluka bahkan mati dan melawan Pak Nam serta pasukannya seorang diri. Dari sana Pak Nam itu berhasil ditangkap. Mapi mengajar habis-habisan Pak Nam sampai mengaku siapa dalang di balik semua ini. Namun yang terucap dari mulut Pak Nam justru Kim Sonju. Kim Sonju langsung berusaha meyakinkan dari dalam ponsel jika itu hanya jebakan karena ia tidak pernah memerintahkannya. Tapi Insung mendadak jadi ragu. Ia teringat ucapan Oh Miran untuk tidak terlalu percaya pada Kim Sonju. Tidak lama setelahnya, polisi datang karena dapat kabar ada perkelahian. Mereka pun berakhir di kantor polisi. Insung dan Seon dengan mudah dilepaskan karena jabatan mereka. Sedangkan Mapi yang tidak punya jabatan apapun justru ditahan. Saat Insung ingin menuntut keadilan, sebuah kabar mengejutkan datang. Presdir Bumyong yang tidak lain adalah kakak dari Oh Yong-gun sekaligus ayah dari Oh Miran meninggal dunia. Insung bingung mau hadir ke pemakaman tapi nanti kehilangan Pak Nam. Ia pun meminta bantuan bestinya untuk mengawasi Pak Nam agar tidak kabur setelah dibebaskan. Karena Pak Nam punya dekengan pusat, ia pun dengan mudah dibebaskan. Di waktu pemakaman, Insung berkesempatan ngobrol dengan Oh Miran. Dan lagi-lagi Oh Miran membuat Insung ragu pada Kim Sonju karena membahas tentang proyek baru 4.0. Sebagai CEO pengganti, setidaknya Insung harus tahu proyek tersebut, tapi Kim Sonju justru menyembunyikannya. Insung kecewa, tapi Kim Sonju memutuskan untuk tidak memberitahunya dulu. Karena salah satu alasan Kim Sonju percaya Insung karena ia tidak tahu apa-apa dan tidak punya koneksi apa-apa dengan orang dalam. 인성 씨는 모르는 게 좋습니다. Insung yang frustasi menelpon ibunya. Dari sana, Insung dapat jawaban apa yang harus ia lakukan. Ia ingin mempercayai Kim Sonju, tapi ia juga tidak mau ada rahasia-rahasia lagi. 갈림길의 연속이야. 가고 싶은 길을 가는 게 낫지 않을까? 저한테 알려주지 않는 게 많을수록 전 사장님을 믿고 싶은데 말이죠. Setelah berbaikan, Insung dapat kabar Pak Nam kabur ke stasiun.
In-sung langsung bergegas dan hampir berhasil menangkapnya. Sayangnya karena aksi kejar-kejaran itu, mereka hampir menyelakai seorang bayi. In-sung memutuskan untuk menyelamatkan bayi tersebut dan melepaskan Pak Nam. Perbuatan In-sung memang terpuji, tapi dia justru membuat Kim Son-ju marah karena ikut campur urusan orang padahal urusannya lebih mendesak. Tapi kalau dipikir-pikir, jika tidak suka ikut campur urusan orang, In-sung juga tidak akan ikut campur urusan Kim Son-ju. Kini tinggal Kim Son-ju mau tetap bekerja sama dengan In-sung atau tidak. Kim Son-ju pun tidak punya pilihan lain dan mempertahankan In-sung jadi penggantinya. Di sisi lain, In-sung dan Seon butuh seorang pengawal pribadi demi keselamatan. Di waktu yang bersamaan, Mapi ngamuk di kantor karena menuntut biaya rumah sakit dan ganti rugi karena mendekam di tahanan beberapa waktu lalu. In-sung langsung berinisiatif untuk merekrutnya walaupun Seon sangat keberatan. Tapi ide In-sung diterima karena Kim Son-ju juga terima. Mereka lanjut mencari alamat Pak Nam, tapi semua latar belakang yang ada pada resume Pak Nam itu palsu. Saat pusing-pusingnya mencari Pak Nam, ortu In-sung datang ke kantor dengan membawa apel karena khawatir setelah mendapat telepon karena suara In-sung tampak sedih. In-sung dan Seon kalang kabut karena tidak mungkin memberitahu orang tua In-sung situasi sampai bisa jadi CEO dadakan seperti sekarang. Seon langsung berimprovisasi. Mereka bertukar posisi, walaupun taunya In-sung seorang sekretaris, ayahnya sudah sangat terharu melihat putranya punya meja kerja di perusahaan besar. Mereka melanjutkan mencari petunjuk ke rumah Kim Son-ju. Pelayan Kim Son-ju tampak penasaran karena mereka terlihat sibuk di dalam. Tapi tiba-tiba Mina datang. Pekerjaan In-sung pun juga terhenti karena Mina ngajak main petak umpet. In-sung dan Seon ngibrit cari tempat sembunyi, tapi mereka justru berakhir di tempat yang sama tanpa sengaja. In-sung dan Seon sembunyi di bawah selimut Mina. Keduanya langsung seperti membeku sampai Seon yang terlanjur salting memutuskan untuk segera pergi. Sedangkan In-sung justru senyum-senyum sendiri karena dia memang sejak awal sudah tertarik dengan Seon. Di kamar Mina, In-sung juga melihat hari ulang tahun Mina di kalender. Kebetulan waktunya dekat, In-sung mengajak Mina untuk camp merayakan ultah menggantikan momen dengan ayahnya. Ia mengajak Seon, Bibi Jae, Pak Sim, dan juga Mapi. Mina sangat senang, begitupun dengan In-sung. Keahlian In-sung jadi pekerja paruh waktu selama ini berguna karena ia jadi bisa segalanya. Bisa angkat barang, bisa masak, bisa masang tenda, dan lain-lain. Kehadiran Mapi cukup membuat dua ART Kim Son-ju khawatir karena terlihat jahat. Tapi bagi Mina, tidak, gadis kecil itu seakan bisa meluruhkan tembok besar Mapi. 무리생활을 못하는 짐승은 거두는 게 아닙니다. Malamnya Seon dapat kabar ibunya akan segera dipindahkan. Ia menyusuri pantai sendirian untuk menenangkan pikiran. Saat kembali, ia melihat In-sung termenung sendirian. Mereka ngobrol berdua saling mengungkapkan kesan pertama saat saling bertemu. Menurut In-sung, Seon terlihat baik sejak awal bertemu. Tapi bagi Seon tidak, bisa jadi itu semua hanya pura-pura baik. In-sung justru menganggap sebagai keahlian akting. Ngomongin akting, In-sung jadi cerita cita-cita yang ingin jadi aktor dahulu. Tapi begitu ngomongin mimpi Seon, ia jadi ragu karena usianya sudah tidak muda lagi. In-sung juga menghibur Seon sampai membuat gadis kulkas itu tertawa. In-sung terus meledeknya dan membuat Seon pergi. In-sung pun melanjutkan minum sendirian dengan ditemani ponsel Kim Son-ju sampai mabuk. Kim Son-ju mengutarakan terima kasihnya pada In-sung dan saat mereka tengah asik ngobrol, tiba-tiba Mina muncul dengan earphone di sisi sebelahnya yang tertinggal di meja. Mina menangis begitu mendengar suara ayahnya yang pergi tanpa berpamitan. Kim Son-ju tidak dapat menjelaskan apapun dan hanya bisa menenangkan putrinya. Padahal tahun lalu, Mina sampai begadang karena tahu ayahnya tidak akan melewatkan ulang tahunnya. Kim Son-ju berjanji tidak akan terlambat di tahun berikutnya sembari memberikan hadiah ulang tahun dari istrinya. Mendiang istri Kim Son-ju yang paling dia cintai, menyiapkan banyak surat untuk setiap hari bahagia putrinya di masa depan walaupun kondisinya tengah sekarat.
Tapi tahun ini boro-boro ngasih hadiah dari mendiang istrinya, bertemu putrinya aja gak bisa. Kim Seonju tidak bisa memenuhi janji pada putrinya. Seon langsung memeluk Mina yang menangis, sedangkan In Sung jadi makin ambisius menangkap pelaku setelah melihat Mina. Sepulang dari camp, In Sung kembali ke kantor untuk diskusi petunjuk baru. Berdasarkan data, Pak Nam ikut klub pendakian di kantor bersama dengan Pak Kwak. Hari itu juga, Om Miran mengadakan peresmian pembangunan di lahan kosong. In Sung juga menghadirinya, tapi secara dadakan ia dipanggil ke depan untuk mengumumkan kolaborasi Bumyong Motors dengan Silver Lining terkait kendaraan kemudi otomatis yang menggunakan teknologi Baro 4.0. In Sung panik karena belum ada persiapan dan sejauh ini Baro 4.0 belum mencapai finish pengerjaannya. Tapi itu semua hanyalah serangan dadakan dari Oh Miran untuk pamannya. 제가 회장 자리에 앉겠네요. Di sisi lain, Seon menemukan petunjuk lain, yaitu Pak Nam hanya pergi mendaki jika ada Pak Kwak. Bisa diprediksi mereka sengaja bertemu untuk sebuah urusan. In Sung langsung menodong Pak Kwak di perjalanan pulang. Tapi Pak Kwak mengelak dengan baik. In Sung ingin mencari bukti atas tuduhannya, tapi menurut Mapi itu semua hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan. Sikap Mapi yang tidak solutif itu membuat Seon pun marah. Ia memang sejak awal menolak Mapi karena urusan hutang. Tapi In Sung tetap mempertahankannya, dan kali ini Seon sudah muak dan meninggalkan In Sung begitu saja. 무사하고 화해하고. 미안해, 전 그게 안 되네요. Agenda makan malam mereka pun gagal padahal sudah terlanjur pesan. In Sung pun memanggil bestinya dan tidak lama setelahnya gaji In Sung bulan ini sudah masuk. Ia kaget saking banyaknya dan teringat dahulu tidak bisa memberi hadiah yang pantas untuk kedua orang tuanya. Di saat In Sung kegirangan dengan gajinya yang besar, Seon masih meratapi berapapun gajinya karena habis untuk merawat ibunya dan kebutuhan sehari-hari. Di tengah kondisi Seon yang banyak pikiran, In Sung datang untuk meminta maaf atas pertengkarannya barusan. Seon juga cerita jika dulu bermimpi jadi pegawai hotel, tapi saat pengumuman kelolosannya, ibunya jatuh sakit dan ia berakhir jadi sekretaris Kim Seonju hingga sekarang. Itu adalah jawaban Seon atas pertanyaan In Sung di lokasi camping beberapa waktu lalu. 호텔리어가 되고 싶었어요. Setelah membereskan kesalahpahaman dengan Seon, In Sung pergi berbelanja untuk kedua orang tuanya. In Sung juga membelikan Mapi jam tangan, sedangkan Seon dapat kemeja putih. Walaupun niatnya In Sung ngasih hadiah, tapi Seon ngira In Sung mengganti kemeja yang ia pinjamkan dahulu karena sudah dibuang. Seon juga mengatakan jika kemeja In Sung dulu sudah dia buang, padahal mah masih tersimpan rapi di lacinya. 이거 안 사도 되는데. 저도 인성 셔츠 버렸거든요. Hari itu kebetulan sekali In Sung ada tugas dinas di dekat rumahnya. In Sung mampir untuk memberikan hadiahnya. Ortu In Sung sangat senang, apalagi ayahnya dapat kacamata AR yang berteknologi untuk memvisualisasikan sesuatu secara nyata. Ide In Sung rupanya jadi inspirasi Kim Seonju untuk menangkap Pak Kwak. In Sung, Seon, dan Mapi bekerja sama dengan baik untuk menjebak Pak Kwak. Ditambah teknologi kacamata AR, Pak Kwak terkecoh melihat sosok Kim Seonju di dalam mobil dan tanpa sadar ngomong, "Pak Kim tidak seharusnya di sini." Sosok palsu Kim Seonju juga mendesak Pak Kwak sampai akhirnya mengaku, ia hanya menjalankan perintah. Tapi belum juga tahu siapa yang memerintah, Pak Kwak sudah dulu sadar kacamatanya berbeda. In Sung langsung masuk ke mobil dan menginterogasinya. Walaupun sudah tertangkap basah, Pak Kwak tetap ngotot dan mengelak. In Sung mencoba membuatnya ragu karena posisi Pak Kwak saat ini mengancam si dalang kejahatan. Jadi bisa jadi ia akan dihianati bahkan jadi korban selanjutnya. Pak Kwak mulai goyah tapi tetap melaporkan ke bosnya. 저들이 끝까지 상무님을 지켜줄까요? 그 혜성이 녀석이 다 알고 있는 눈치였다고. Di waktu yang bersamaan, In Sung dapat panggilan dari Oh Yong-gun yang ingin In Sung mengagalkan kesepakatan dengan Oh Miran untuk membuat kendaraan kemudi otomatis. Oh Yong-gun ingin In Sung di pihaknya karena jika tidak, ia tidak akan menjamin keselamatan In Sung. Ancaman itu tidak membuat In Sung goyah sama sekali. 전 누구의 옆에도 서지 않을 겁니다.
Di sisi lain, Pak Kwak memutuskan untuk mengungkap semuanya setelah melihat kondisi Pak Nam di rumah sakit jiwa yang sangat memprihatinkan. Ia ingin bertemu In-sung langsung. In-sung juga excited, tapi begitu sampai di lokasi, Pak Kwak sudah meninggal dengan berikat di dalam mobil seakan bunuh diri. In-sung sama sekali tidak percaya, tapi tidak berselang lama, polisi datang menangkapnya karena dianggap sebagai tersangka utama yang ditemukan di lokasi kejadian. 나랑 있던 거 알면 덕구야. Polisi itu yang mengcalling ya Pak Kwak sendiri karena menyadari ada motif yang sama dengan kejadian Kim Sonju, yaitu truk besar dan tidak ada sinyal, tapi mereka telah datang dan Pak Kwak pun tidak terselamatkan. Seon mau bantuin In-sung tapi tidak punya alibi, apalagi Kim Sonju melarang untuk jaga-jaga di luar kepolisian. Tidak sampai sehari, In-sung sudah dibebaskan dengan bantuan kuasa hukum kiriman Oh Yong-gun yang ingin menunjukkan kuasanya. In-sung kembali dengan kondisi tidak baik-baik saja. Jalannya sempoyongan dan pandangannya kabur. Ini adalah kali pertama In-sung melihat orang mati dan membuatnya trauma berat. Seon yang melihatnya ikutan khawatir. In-sung jadi goyah jika terus-terusan berurusan dengan Kim Sonju. Bisa-bisa dia, bahkan keluarganya akan jadi korban selanjutnya. In-sung memutuskan untuk berhenti walaupun Kim Sonju menawarkan bayaran 200 miliar won atau 2 kali lipat dari kesepakatan awal. 국상무님 다음이요? 나? 아니, 가족일 수도 있어요. In-sung kembali ke kampung halamannya untuk membantu kedua orang tuanya berkebun. Kim Sonju sendiri tidak punya pilihan selain membuka lowongan CEO baru karena proyek baru 4.0 semakin dekat. Seon cukup terkejut, tapi ia juga tidak berani menolak. Saat tengah membereskan meja In-sung, Seon sempat penasaran dengan proyek baru 4.0. Sedangkan In-sung yang banyak pikiran mendapat sedikit healing bersama ibunya. Ia makan daging dan minum sampai mabuk dan tidak sadar menceritakan kondisinya di kantor. 핸드폰에 안에 갇혔다. 그래서 나보고 대신 사장을 하래. Dan keesokan harinya, ia baru sadar apa yang ia katakan semalam. In-sung meyakinkan ibunya jika semalam ia hanya mengarang. Orang tua In-sung pura-pura lupa padahal mereka menganggap putranya sudah stres karena kerjaan di kantor yang terlalu berat. Selain itu, keputusan In-sung balik ke kampung juga membuatnya makin dekat dengan sang ayah. Pada kesempatan kali ini, ayah In-sung membahas tentang karir akting In-sung. Ayah In-sung tahu alasan karir akting putranya hancur walaupun bakatnya sangat diakui. Itu semua karena In-sung berurusan dengan staf senior yang melecehkan salah satu aktris. Staf itu punya banyak koneksi dan menutup mimpi In-sung. Ayah In-sung berpesan agar putranya tidak kabur lagi seperti mimpi yang sebelumnya. 내가 없이 살아서도 자식 농사 하나는 잘 졌구나. Di sisi lain, kepergian In-sung juga membuat Mina sedih. Ia merasa ditinggalkan setelah kepergian ayahnya. Tapi Minalah yang membuat In-sung berubah pikiran. Saat tengah membual botol bekas, In-sung teringat momen main bersama Mina dan melihat undangan acara di sekolah yang digelar dalam waktu dekat. In-sung kembali demi Mina dan menghadiri undangan sekolah bersama Seon. Tim mereka menang banyak. Keputusan In-sung untuk kembali bukan lagi tentang uang, tapi ia juga bertekad untuk menangkap pelaku karena sudah terlanjur basah. Karena jika terus bersembunyi, bisa-bisa ia tetap jadi korban. Dan ia butuh power CEO untuk melawannya. In-sung juga penasaran akan alasan Seon masih tetap bergabung dengan misi ini walaupun berbahaya. Alasannya karena ia ingin membuat proyek agar memvisualisasikan ibunya walaupun itu palsu. Seon bahkan siap jika hal buruk sekalipun terjadi pada ibunya. In-sung mencoba menenangkan. Menurutnya orang meninggal itu jika ia sudah terlupakan dan In-sung yakin Seon tidak akan melupakan ibunya, begitupun sebaliknya. 내 딸이라 정말 자랑스러워. In-sung dan Seon kembali untuk mengusut misinya. Kali ini mereka akan fokus pada pembunuh Pak Kwak untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Usut punya usut, rupanya itu adalah ulah pria bernama Pak Noh, supir pribadi Oh Yong-gun. Bahkan sebelumnya Pak Kwak bertemu dengan Pak Noh di rumah sakit jiwa. 전 지시 없이 움직이지 않습니다. Seon dan Kim Sonju memperkirakan bisa jadi itu semua adalah ulah Oh Yong-gun. Tapi In-sung masih ragu. Masa iya Oh Yong-gun membunuh Pak Kwak yang sudah setia puluhan tahun kepadanya?
Insung lanjut mengusut Pak Noh. Ia sengaja memancing Pak Noh yang dapat perintah untuk mengawasi Insung dan terobsesi pakai earphone selama ini. Perkelahian antara Pak Noh dengan Insung dan Mapi tidak terelakkan. Insung sengaja menjebaknya dengan mengorbankan ponsel Kim Sonju berada di tangan Pak Noh agar bisa melacak semua hal yang Pak Noh lakukan. Seon yang baru tahu rencana Insung dan Kim Sonju itu tampak keberatan, tapi sejauh ini masih aman. Kim Sonju menggunakan keahlian IT-nya untuk membuat ponsel itu selalu aktif dan menarik perhatian Pak Noh. Di hari pertama ponsel Kim Sonju pergi, Insung bangun kesiangan. Ia yang masih separuh nyawa tidak sadar mengatakan sekarang Pak Kim sudah tidak ada karena setiap harinya Kim Sonju lah yang memberi alarm. 맞다. 오늘부터 김선주 없지. Perkataan itu didengar oleh Pak Sim dan lagi-lagi ia menunjukkan wajah yang mencurigakan. Karena keburu pakaian Insung jadi tidak rapi, Seon dengan sigap membenahinya di kantor. Seon juga mengungkapkan kekhawatirannya pada Insung dan membuat Insung salting brutal. Saat tengah asik berduaan, tiba-tiba salah satu karyawan datang mengabarkan jika proyek kacamata AR mereka akan dibubarkan karena keuntungannya rendah. Masalahnya akan ada 400 karyawan yang kehilangan pekerjaan jika proyek itu ditutup. Insung nekat nelpon Kim Sonju tapi justru diomeli karena berbahaya. Insung merasa di posisi yang serba salah. Beruntung ada Seon yang siap membantu di sisinya. Sementara itu Pak Noh masih penasaran dengan isi ponsel tersebut. Ia membawa ke rental agar bisa membuka kode sandi. Tapi Kim Sonju seakan selalu mengubah kunci dari dalam sehingga usaha Pak Noh sia-sia. Tidak berselang lama, Pak Noh dapat panggilan tugas. Kim Sonju langsung memberikan kode pada Insung CS. Rupanya kali ini Oh Yong-gun akan menemui seseorang, tapi tiba-tiba pertemuan itu digagalkan tepat saat Mapi mengirim sebuah pesan. Insung dan Seon langsung mencurigainya, tapi rupanya Mapi bertukar pesan dengan Mina. Gelagatnya mencurigakan karena Mapi gengsi jika ketahuan diam-diam pria bertampang kejam itu punya hati yang lembut. Ia menemani Mina yang kesepian seakan melihat dirinya di masa muda. Mapi cukup kecewa dengan timnya yang tidak percaya, tapi Insung selalu punya cara untuk menyatukan kembali mereka. Ia mengajak Mapi makan karena masakannya terlalu hambar, Bibi Jae mengambil alih. Seakan baru kali ini Mapi diperlakukan layaknya manusia oleh orang lain. Bahkan Insung sudah menganggapnya seperti keluarga walaupun Mapi tidak butuh. Yang dia butuh cuman uang. Besoknya, Insung harus menggelar rapat pembubaran proyek kacamata AR. Saat ia tidak punya arah, ibunya menelpon mengeluhkan TV di rumah yang rusak tapi mau beli nggak tahu ukurannya. Insung pun dapat ide. Jika kacamata modernnya itu bisa memprediksi ukuran benda agar sesuai dengan space yang ada. Alih-alih membubarkan, Insung lebih memilih untuk memperluasnya. Ide itu diterima dengan baik walau banyak yang tidak menyangka. Nyatanya, walau tanpa Kim Sonju, Insung masih bisa bertahan karena ia giat belajar tentunya. Suatu ketika, Kim Sonju memberikan petunjuk baru jika Oh Yong-gun mendapat berkas rahasia Kim Sonju dari seorang polisi yang sepertinya memihaknya. Insung CS langsung beraksi. Insung mengalihkan perhatian Oh Yong-gun dengan membahas pembunuh Pak Kwak dan membuat suasana rapat Oh Yong-gun kacau seketika. 를 죽이고 저까지 용의자로 그것도 아주 높은 순위로 말이죠. Usahanya hampir gagal. Insung pun mengacaukan seluruh kantor dengan memancing alat pemadam kebakaran di sana. Sementara Seon dan Mapi pergi ke ruangan Pak Tua itu untuk mendapatkan berkas yang dimaksud. Walaupun mereka tidak akur, nyatanya bisa kerjasama dengan baik dan berhasil menemukan berkas rahasia tersebut. Oh Yong-gun menyadari ada yang membobol ruangannya dan langsung memerintahkan Pak Noh untuk mengurus walaupun Insung CS berhasil kabur duluan. 사장이 평소와 달랐어. 무사해서 다행이에요. Kekacauan itu juga sampai pada Oh Miran. Sekretarisnya melapor jika Insung mengacau ruang rapat dengan membahas pembunuh Pak Kwak. Sementara itu Pak Noh mulai bergerak lagi. Kim Sonju langsung memberikan kode agar Insung CS bisa langsung menangkapnya di tempat. Tujuannya adalah rumah sakit jiwa.
Berdasarkan kamera dari ponsel Kim Seon-ju, In Sung bisa melihat di sana Pak Noh mengunjungi sekutunya, Pak Nam yang sudah tewas. Lalu menuju ke ruang lain yang isinya adalah tubuh Kim Seon-ju yang masih hidup. In Sung CS langsung menancap gas lebih kencang untuk segera mendapatkan tubuh Kim Seon-ju. Namun begitu sampai di rumah sakit jiwa itu, In Sung CS kena jebak karena Pak Noh menyadari ada yang aneh dengan ponsel Kim Seon-ju. Ia pun mengalihkan perhatian dengan diam-diam meninggalkan ponsel Kim Seon-ju pada sebuah ambulans. In Sung langsung mengejar ambulans tersebut, tapi setelah berhasil menghentikannya, pasien di dalam bukanlah Kim Seon-ju karena ambulan yang membawa Kim Seon-ju pergi ke arah lain setelah In Sung terkecoh. In Sung CS marah karena kehilangan Kim Seon-ju. Di sisi lain, Oh Yong-gun mengajak Oh Miran makan malam. Cukup aneh karena mereka tidak sedekat itu untuk makan malam. Oh Yong-gun tanpa ragu menanyakan apakah Oh Miran pelaku yang ingin membunuh Pak Kwak sebagaimana ia membunuh Kim Seon-ju. Anehnya, Oh Miran tahu jika Kim Seon-ju belum mati. Oh Yong-gun ingin ponakannya itu berhenti karena akan mencoreng nama baik Bum-yong yang sudah susah payah ia bangun bersama kakaknya. Sementara itu, In Sung dan kawan-kawan bingung harus bagaimana karena dapat jalan buntu. In Sung nekat untuk menemui Oh Yong-gun karena bagaimanapun sopir kepercayaannya lah yang membawa tubuh Kim Seon-ju. Begitu sampai di gedung Bum-yong, ia bertemu Pak Noh. Tapi yang ada, ia dapat ancaman akan membunuh Kim Seon-ju jika In Sung tidak berhenti. 시범으로 만들지 아니면 살인범으로 만들지. Sedangkan Seon bersama Mapi menuju ke rumah sakit jiwa. Mereka membuat keributan dan Seon berhasil mencuri ID card dokter yang bertanggung jawab terhadap Kim Seon-ju. Di tengah kesibukan In Sung mencari keberadaan tubuh Kim Seon-ju, ia dapat panggilan dari ibunya untuk segera pulang. In Sung kaget begitu tahu ibunya akan mengadakan ritual pengusiran roh setelah mengira putranya tidak waras. In Sung sebagai masyarakat modern sama sekali tidak mempercayainya dan ingin langsung pergi. Tapi Kim Seon-ju sebagai CEO perusahaan teknologi justru menahannya. Sebegitu putus asanya, ia berusaha mempercayai segala macam hal agar bisa menyelamatkannya. Tapi ya gitu, ritual itu hanya formalitas dan tidak ada hasil apa-apa. Karena sang dukun hanya menipu ibu In Sung yang sedang mengkhawatirkan putranya. Gak habis pikir sama orang yang memanfaatkan kesulitan orang lain demi kesenangan diri sendiri. Terlepas dari hal itu, ritual tersebut adalah bentuk kasih sayang seorang ibu yang takut putranya celaka. In Sung yang awalnya marah akhirnya memahami perasaan ibunya selama perjalanan pulang. 어머니 마음이야. Sesampainya di rumah, In Sung dan Kim Seon-ju memperkirakan segala kemungkinan yang terjadi. Dari laporan uji beta baru 4.0 yang memiliki kekurangan dan tidak mungkin untuk melanjutkan proyeknya, In Sung menyimpulkan bisa jadi Kim Seon-ju ingin memberikan pada Oh Yong-gun lewat Pak Kwak agar bisa menghentikan kerjasamanya dengan Oh Miran. Masuk akal sih, tapi apakah benar begitu? Sedangkan Oh Miran sendiri mulai kelihatan aslinya. Ia merenung sembari mengingat saat Kim Seon-ju ingin menggagalkan kerjasamanya karena ada kekurangan pada programnya. Padahal itu adalah satu-satunya langkah Oh Miran agar dapat menguasai Bum-yong. Sejak awal memang sebegitu ambisiusnya seorang Oh Miran untuk dapat menjadi pemimpin Bum-yong. Kini Oh Miran tidak kehabisan akal. Ia menculik ibu Seon, sebagai gantinya Seon harus membawa baru 4.0 walaupun hanya format beta agar bisa ia gunakan. Seon tidak punya pilihan lain jika menyangkut ibunya. Setelah berhasil mendapatkan pesanan Oh Miran, In Sung datang bersama Mapi. In Sung telah berhasil melacak dokter di rumah sakit jiwa. Setelah ditelusuri, dokter itu punya track record yang buruk. Dia bahkan pernah jadi tersangka malpraktek yang menewaskan adik dari Oh Miran. Dahulu, Bum-yong akan diwariskan pada adik Oh Miran. Padahal Oh Miran sangat ingin mengelolanya. Alih-alih mendapat bagian yang ia inginkan, Oh Miran hanya diminta untuk mengelola klub baseball. Nah, dari dokter RSJ itu makin kelihatan bagaimana Oh Miran. Bukankah orang yang mencelakai keluarganya adalah musuh, tapi dokter itu bisa kerja di rumah sakit di bawah naungan Bum-yong.
Ya karena dokter itu penyelamat yang bisa memberikan posisi pemimpin pada Oh Miran. Pemaparan Insung yang kelewat masuk akal itu membuat Seon goyah. Ia pun menceritakan situasinya saat ini dan tidak jadi memihak pada Oh Miran. Keputusan Seon tepat karena Mapi tahu keberadaan ibu Seon. Kok bisa? Ya karena ia meletakkan alat pelacak di kasur ibu Seon. Walaupun awalnya karena hutang dan tidak mau Seon kabur, nyatanya hal itu justru jadi sebuah solusi. Seon jadi punya keberanian untuk menghadapi Oh Miran dan menggertaknya. Sedangkan Insung ingin menemui Oh Yong-gun. Di tengah jalan ia justru bertemu dengan Pak Noh. Kalau kemarin Insung mati telak, kini Insung balik mengancam Pak Noh karena ia meragukan siapa bos Pak Noh yang sebenarnya. Kedatangan Insung ke kantor Oh Yong-gun untuk mengusulkan pemecatan Oh Miran. Karena kini alibinya sudah terkuak, di sini mulai ditunjukkan yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Kim Seon-ju berniat untuk memberikan laporan uji beta baru 4.0 pada Oh Yong-gun dengan perantara Pak Kwak karena ingin menghentikan Oh Miran yang sangat terobsesi pada Bum Yong. Sayangnya, Pak Kwak pindah haluan dan memilih berpihak pada Oh Miran karena diancam. Walaupun begitu, laporan uji beta baru 4.0 tetap sampai pada tangan Pak Noh karena salinannya ditemukan di mobil Pak Kwak selama proses evakuasi. 이렇게까지 위험을 감수하려는 거지. 아이언맨과 자비스요. Sementara itu, Mapi sibuk menyelamatkan ibu Seon dan membawanya ke panti jompo dekat rumah Insung. Orang tua Insung bahkan datang untuk menjenguk. Seon sangat terharu dengan timnya. Ia juga sedih karena belum bisa membalas seluruh jasa ibunya. Seon menangis sejadi-jadinya di taman. Di tengah suasana haru tersebut, Insung datang dengan kalimat menenangkan. Ia juga memberikan pelukan agar meringankan beban Seon selama ini. Sikap Insung berhasil mencairkan gunung es di hati Seon. Seon pun mencium Insung tanpa ragu dan ciuman itu juga diterima Insung dengan baik. 엄마한테 Adegan vakum cleaner itu tidak sengaja disaksikan oleh orang tua Insung dan mereka langsung pergi karena tidak mau mengganggu. Dari kejadian malam itu, Insung dan Seong jadi saling salting. Ditambah lagi Seon yang diminta untuk tinggal sementara di rumah Kim Seon-ju karena jarak rumah sakit ibunya terlalu jauh jika dari tempat tinggal Seon. Insung makin kegirangan, sedangkan Seon juga terlihat bahagia walaupun diselimuti sikap cueknya. Saatnya rapat para pemegang saham. Para petinggi Bum Yong berkumpul. Sayangnya Insung dan Kim Seon-ju salah prediksi. Alih-alih memecat Oh Miran, para petinggi saham lebih setuju Insung lah yang lengser dari jabatannya. Skemanya sudah jelas karena Oh Yong-gun mengincar seluruh teknologi yang dikembangkan Silver Lining. Bahkan belum juga sehari sudah ada CEO pengganti. Kini tinggal Seon sendiri yang harus bertahan di sana dengan ditemani Kim Seon-ju dari balik ponsel. Entah keputusan Oh Yong-gun itu berdampak baik untuknya atau tidak, kita lihat saja. Karena makin kesini semua makin jelas, persis seperti prediksi kita bahwa Pak Noh adalah anak buah Oh Miran yang sejak awal sudah memihaknya. Bahkan mereka berencana cari cara cantik untuk menyingkirkan Oh Yong-gun. 누가 봐도 내가 가장 의심스러울 텐데. Masalah baru muncul saat Mina menghilang. Mentalnya terguncang saat melihat berita hoak menjelek-jelekan ayahnya. Mapi menemukan Mina mencuri di sebuah toko karena ia ingin mencuri dan ditangkap polisi agar ayahnya datang. Segitu rindunya bocah kecil itu pada ayahnya. Kim Seon-ju makin merasa marah karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk putrinya. 나한테 잡혀가야지. 아빠가 나 찾으러 온단 말이에요. 없는 내 자신이 초라하더군요. Keadaan makin rumit saat Oh Yong-gun mengerahkan media untuk menyudutkan Insung karena tidak mau bocah kemarin sore itu kembali ke posisinya. Kabar itu membuat banyak orang bingung, sampai orang tua Insung ikutan kaget. Kaget putranya CEO juga kaget rumahnya jadi sasaran wartawan yang menjelek-jelekan Insung. Namun hal itu justru jadi bumerang untuk Oh Yong-gun. Secara diam-diam, Seon mengadakan live yang menayangkan salah seorang staf kebersihan yang pernah Insung bela dulu. Pernyataan Insung sebagai orang baik semakin diperkuat begitu CEO pengganti ikut bergabung.
dan menyayangkan pemecatan Insung yang lebih cocok dari CEO daripada dirinya. 청소한다고 무시받고 사장직하면 훨씬 더 어울리시는. Media makin ramai dengan video amatir Insung menyelamatkan bayi di stasiun dulu. Memang kita tidak tahu hal baik mana yang akan menyelamatkan kita di masa depan. Netizen semakin ramai membicarakan Insung dan membuat Bumyong makin terdesak. Karena tidak mau situasi semakin rumit, Dewan Direksi mempertimbangkan pengangkatan Insung kembali. Kim Sonju sangat bersyukur akan hal itu, begitupun dengan Insung dan Seon. 사장으로 재선임됐음을 선언합니다. Mereka makin dekat dan jadi partner yang saling menguatkan. Di sisi lain, Mapi tengah sibuk sendiri karena tidak tega melihat Mina. Ia memutuskan untuk bertobat dan menebus dengan mencari tubuh Kim Sonju. Ia menculik dokter dari rumah sakit yang merawat Kim Sonju dulu dan mencuri buku catatannya untuk mencari petunjuk baru. Kalau Insung dan Seon menang di taktik dan pemikiran, Mapi lebih ke tindakan. Ia mengunjungi setiap tempat yang berpotensi jadi lokasi Kim Sonju. Singkat cerita, usaha Mapi berbuah manis. Ia berhasil menemukan dan membawa kabur tubuh Kim Sonju. Dengan buru-buru, Mapi berusaha menghubungi timnya, tapi tidak ada yang bisa menjawab karena hari itu adalah pengangkatan Insung untuk kembali jadi CEO. Ia pun mencoba menghubungi Bibi Jihae agar menyampaikan pesan pada Insung. Mapi membawa tubuh Kim Sonju ke markas rentenirnya dulu. Tapi di sana sudah porak-poranda dan tidak lama setelahnya muncul para kecoa-kecoa berdasi yang siap menghabisinya. Siapa lagi kalau bukan anak buah Pak Noh. Walaupun kemampuan Mapi tidak perlu diragukan, tapi jumlah lawannya terlalu banyak dan membuatnya kewalahan. Sedangkan Bibi Jihae baru bisa menghubungi Seon setelah acara selesai. Insung dan Seon langsung bergegas ke lokasi yang sudah dijanjikan. Tapi sesampainya di sana, mereka menemukan Mapi sudah meninggoy, babak belur, berlumuran darah, dan lagi-lagi mereka kehilangan tubuh Kim Sonju. Mapi pun dimakamkan di tempat sejuk. Insung baru tahu nama asli Mapi setelah ia meninggal. Selain Insung dan Seon, Bibi Jihae juga ikut hadir. Saat hendak pulang, Insung berpapasan dengan Detektif Choi. Awalnya Detektif Choi mengira Insung berada di pihak Bumyong. Tapi begitu tahu tim Insung ada yang tewas, Detektif Choi baru menyadari posisi Insung yang punya tujuan sama, yaitu mengincar Bumyong. Jadi selama ini Detektif Choi memang tidak memihak Bumyong, hanya saja Bumyong mendekati atasannya dan Detektif Choi sebenarnya sebel melihat Bumyong menyalahgunakan kuasa. Ia juga memberikan beberapa berkas kasus Bumyong yang tidak bisa ia selesaikan. Ia berharap Insung dapat meneruskannya. Sesampainya di rumah, Seon menutupi kabar Mapi dari Mina. Selain itu, sebelum Mapi meninggal, ia mengirim pesan ke Insung jika informasi mereka telah bocor. Kalau dipikir-pikir, hanya Bibi Jihae yang tahu lokasi pertemuan itu. Insung dan Seon diam-diam mengikutinya yang sejak awal sering keluar membawa tas besar dan menelpon seseorang secara diam-diam. Setelah dipergoki, ternyata ia menjual barang-barang bekas Mina yang waktu kecil, barang-barang bekas Mina yang sudah tidak terpakai. Kalau bukan Bibi Jihae, siapa lagi kalau bukan Pak Sim yang di rumah itu? Rupanya selama ini Pak Sim adalah orang Ohmiran. Walaupun awalnya menolak karena alasan kesetiaan pada Kim Sonju, tapi Ohmiran memberikan pekerjaan untuk putra Pak Sim. Jadi mau gak mau Pak Sim pindah haluan deh dan melaporkan semua yang terjadi di rumah itu pada Ohmiran. Di sisi lain, Insung waktunya kembali ke kantor sebagai CEO baru. Kim Sonju mengapresiasi pencapaian Insung. Kalau dulu ia jadi CEO karena mandat Kim Sonju, tapi kali ini Insung bisa mencapai posisi itu karena dirinya sendiri. Tidak lama setelahnya, Ohmiran datang untuk memberikan selamat. Males banget deh. Insung pun demikian. Setelah tahu kejahatan Ohmiran, Insung tidak bisa menahan diri lagi atas perbuatan Ohmiran yang merenggut nyawa orang yang tidak bersalah.
Oh Miran sok kaget, tapi ia justru mengancam In-sung dan juga keluarganya akan jadi korban selanjutnya. Kim Sonju dari dalam ponsel juga tidak mau sembunyi lagi. Begitu mendengar suara Kim Sonju, Oh Miran bingung bukan main. Bagaimana tidak, Oh Miran tahu jika Kim Sonju terbaring tak berdaya. 몰라도 내가 널 몰랐지. 그래서 이 꼴이 된 거고. Ia langsung menuju ke sebuah villa tempat Kim Sonju disembunyikan. Di hadapan Pak No, Oh Miran mengatakan alasan membiarkan Kim Sonju tetap hidup. Dulu, sesaat setelah Kim Sonju ingin mengakhiri kerjasama, Oh Miran ingin menangkapnya karena mengejar Baro 4.0. Kim Sonju mencoba kabur ke gunung, sayangnya di sana ia mengalami kecelakaan dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sebelum itu, Kim Sonju sempat mengaktifkan sistem Baro 4.0 di ponselnya tanpa sepengetahuan Oh Miran. Awalnya Oh Miran ingin membunuhnya saja, tapi di waktu yang bersamaan sebuah email mengatasnamakan Kim Sonju tiba-tiba masuk mengajukan izin cuti sakit. Oh Miran penasaran seberapa banyak yang telah Kim Sonju persiapkan untuk melawannya, sehingga mau gak mau dia harus membuat Kim Sonju tetap hidup. 도대체 어디까지 어떻게 준비를 해뒀을까? Selain In-sung, lawan Oh Miran tetap pamannya sendiri. Setelah mendengar kabar kematian pengawal In-sung atau Mapi, Oh Yong-gun ingin membereskan Oh Miran karena tidak mau Bum-yong ternodai dengan tangan kotor keponakannya itu. Selama ini, kakek Yong-gun hanya ingin menyelamatkan Bum-yong dari kejahatan Oh Miran. Langkah yang ia ambil kali ini adalah menyebar rumor di media tentang kematian Kim Sonju. Tujuan awalnya agar orang-orang mengira proyek kendaraan kemudi otomatis gagal karena Kim Sonju sebagai pemilik Baro 4.0 yang akan berkolaborasi telah tewas. Kalau itu nggak ada, Oh Miran jadi tidak punya jembatan untuk dapat kepercayaan Dewan Direksi sebagai pimpinan Bum-yong. Selain itu, rumor kematian Kim Sonju membuat Mina sedih. In-sung buru-buru meyakinkan jika itu semua tidak benar. Walaupun Oh Miran kena serangan, tapi silver lining juga ikutan kelabakan karena CEO utama mereka kena rumor. Saatnya Kim Sonju keluar ke tempat persembunyiannya untuk menangkal berita bohong tersebut. Sebelum itu, In-sung lebih dulu memberitahu Mina jika ayahnya sekarang tinggal di dalam ponsel. Mina senang bukan main karena bisa ngobrol dengan ayahnya setelah sekian lama walaupun hanya via virtual dan itu sebuah kebohongan. Kini saatnya Kim Sonju muncul walaupun versi AI untuk mengumumkan Baro 4.0 sudah selesai dan siap digunakan walaupun itu hanya kebohongan untuk memancing Oh Miran. 그러면 저도 가짜란 얘기인 건가? Di hadapan para wartawan, In-sung menjelaskan jika Kim Sonju selama ini bersembunyi demi keamanan untuk menyelesaikan sistem tersebut. Kemunculan Kim Sonju makin meyakinkan dengan kehadiran Oh Miran. Oh Miran tetap mau kerjasama walaupun kehadiran Kim Sonju hanya settingan karena bisa membuat publik percaya jika proyek kendaraan kemudi otomatis memang ada. Obsesi Oh Miran hanya jadi pemimpin tanpa mempedulikan konsekuensi apapun. Ia bahkan rela memberikan tubuh Kim Sonju yang selama ini jadi kartu asnya demi bisa dapat sistem Baro 4.0. Ia memberitahukan lokasi pertemuan pada In-sung untuk bertukar. Tapi In-sung justru datang membawa polisi sehingga membuat Oh Miran langsung membawa tubuh Kim Sonju pindah ke lokasi lain. Itu adalah lokasi pangkalan data Baro 4.0. In-sung menukar server Baro 4.0 dengan tubuh Kim Sonju. Setelah semua dicek dan terbukti keasliannya, In-sung CS segera membawa tubuh Kim Sonju. Tapi Pak No justru ingin mengkhianati mereka. Ia menodongkan pistol ke arah In-sung saat hendak pergi. Dengan instruksi dari Kim Sonju, Seon mengarahkan mobil truk ke arah pangkalan data untuk menghancurkan semuanya. Sedangkan In-sung menyelamatkan diri di bawah truk, mereka pun berhasil lolos. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba Kim Sonju hilang sinyal. In-sung bingung, tapi ia baru menyadari kejanggalan Kim Sonju di dalam ponsel selama ini. In-sung mencoba merangkai semua yang ia lihat, pelajari, dan diskusikan dengan Kim Sonju. Semua itu mengarah pada Baro 4.0.
Kim Sonju di dalam ponsel bukanlah sosok arwah, melainkan sistem yang berisi seluruh data Kim Sonju karena Kim Sonju menjadikan dirinya sendiri sebagai uji cobanya, yaitu teknologi yang bisa berpikir, bicara, dan menilai, bahkan dari sana perasaan teknologi itu terbentuk layaknya manusia. Dan alasan Kim Sonju tidak mengingat kejadian sepekan sebelum dan sesudah kasus penyerangannya adalah ia tidak memasukkan data itu dalam sistem karena Kim Sonju baru memasang sistem baru 4.0 di hari yang sama saat ia mengalami penyerangan. In-sung langsung mencoba menonaktifkan sistem baru 4.0 dari ponsel tersebut. Kesimpulan Kim Sonju di ponsel sebagai program AI atau kecerdasan buatan lebih masuk akal daripada arwahnya terkunci di dalam ponsel. Setidaknya tubuh Kim Sonju sudah aman saat ini. 정말 김선주라고 생각했어요. Di sisi lain, In-sung mengaktifkan kembali sistem baru 4.0 setelah data yang terbakar dipulihkan, yang mencoba menjelaskan pada Kim Sonju versi AI. Walaupun Kim Sonju di dalam ponsel tidak percaya, tapi semua perkataan In-sung memang benar. Untuk sementara waktu, ia akan menganggap Kim Sonju sebagai CEO dan bekerja sama untuk menyelesaikan misi Kim Sonju asli bersama-sama. Beruntung Kim Sonju AI tidak sampai marah dengan ketidakasliannya dan setuju dengan kesepakatan In-sung. Tapi jalan mereka kembali berliku karena tiba-tiba Pak Noh menyerahkan diri dan kejahatan Oh Miran semua terlimpahkan pada Oh Yong-gun karena Pak Noh adalah sopir Oh Yong-gun. Walaupun begitu, detektif Choi tidak mempercayainya dan tetap mengincar Oh Miran. Oh Miran 내가 쳐낼 거니까. Ia memberikan beberapa data Pak Noh pada In-sung agar bisa menggetaknya. Dan benar, In-sung mencoba menyadarkan Pak Noh jika kesetiaan pada Oh Miran sampai rela dipenjara tidak ada gunanya. Karena sejak awal Oh Miran sudah merangkai skenario agar bisa menarik Pak Noh berada di pihaknya dan memanfaatkannya selama ini. Pak Noh kecewa, tapi semua sudah terlanjur. Ia pun memberikan petunjuk pada In-sung agar bisa menangkap Oh Miran. 위에서 보니까 맞아요. Berdasarkan petunjuk dari Pak Noh, In-sung berencana menjebak anak buah Oh Miran. Dengan bantuan besti In-sung, ia mendapatkan bukti-bukti dari dokter yang merawat Kim Sonju selama ini. Seorang anak buah Oh Miran langsung mengincar dokter tersebut, tapi detektif Choi lebih dulu datang menangkapnya. Untuk sementara, In-sung dan Seon bisa bersantai dan bersiap untuk menghancurkan Oh Miran besok. Seon berpesan agar In-sung hati-hati dan terang-terangan menunjukkan kekhawatirannya. In-sung memberikan pelukan hangat untuk Seon sebagai bentuk terima kasihnya. 다치지 말고 몸 조심해요. 나 걱정해주는 거예요? Dan keesokan harinya saatnya menghadapi Oh Miran. Tepat di hari peluncuran kendaraan kemudi otomatis, In-sung datang mengambil alih forum, ingin Oh Miran langsung mencoba mobil yang ia banggakan. Awalnya sih aman, Oh Miran senyum-senyum bangga di kamera yang disiarkan secara langsung. Tanpa ia sadari, sistem itu sudah diretas dan Kim Sonju mengoperasikannya dari jarak jauh seakan tiba-tiba mobil itu punya kehendak sendiri dan melanggar lalu lintas. Detektif Choi sudah bersiap sesuai rencana bersama pasukannya. Tapi walaupun sudah dikepung, Oh Miran justru kabur setelah In-sung keluar. Oh Miran ingin kabur dengan helikopter, mobil itu melesat seakan sesuai perintah. Padahal kacanya saja yang berubah, karena tujuannya adalah menuju kantor polisi. Ia pun ditangkap dan berusaha melawan, tapi tiba-tiba Pak Sim datang memberikan kesaksian telah jadi orang suruhan Oh Miran sampai menewaskan Mapi. Oh Miran pun ditangkap dan terbukti bersalah setelah semua bukti terkumpul. Lalu bagaimana nasib Bumyong? Tentu saham turun drastis dan tidak ada harapan untuk masa depan yang bangkit. Tinggal menunggu bangkrutnya saja deh, kira-kira kayak gitu. Oh Yong-gun yang selama ini mati-matian mempertahankan perusahaan yang ia bangun pun ikut menyerah dan bunuh diri di laut. Di sisi lain, Seon tidak mau menutup-nutupi lagi dari Mina jika Kim Sonju di dalam ponsel hanyalah AI, kecerdasan buatan. Tapi Mina tetap menganggapnya ayah.
entah bagaimanapun wujudnya. Begitu Mina mencarinya, Kim Sonju versi AI sudah dulu menghapus diri dari ponsel karena merasa misinya sudah selesai dan tidak mau membuat Mina lebih bingung. 그게 아빠잖아. Singkat cerita, semua sudah beres. Tugas Insung juga selesai. Ia kembali mengejar cita-citanya jadi aktor terkenal. Selain itu, ia juga dapat bonus chainlock dengan Seon. Cita-cita Insung yang belum terwujud hanyalah menikah dengan Seon. Kim Sonju versi AI juga kembali, sedangkan Kim Sonju asli masih koma tapi sudah aman di rumahnya. Drama pun selesai. Dari Insung kita belajar, kita akan pantas menjadi sesuatu jika melakukannya sepenuh hati. Walaupun usaha terkadang berhasil, terkadang gagal, tapi malas-malasan sudah pasti kegagalannya. Terima kasih sudah menonton Zona Drama. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kamsahamnida.